warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Febri Windari dari Universitas Terbuka Pontianak. Kali ini saya akan membahas materi perihal gagasan COVID-19 pada diskusi keempat mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang terhormat Bapak Muhammad Kamil selaku tutor online Universitas Terbuka Bahasa Indonesia, dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya kita dapat bertemu saling sapa meskipun secara online dalam keadaan sehat walafiat. Serta selawat kita panjatkan kepada Nabi junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pengertian dari virus COVID-19 itu sendiri. Dengan ini, mari kita bersama-sama memahami atau mengerti apa COVID-19 atau biasa disebut dengan coronavirus. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utamanya berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, Cina. Lokasi kemunculannya pertama kali membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Selain Cina, coronavirus yang menyebar secara cepat ke berbagai negara lain termasuk Jepang, Thailand, Korea Selatan, bahkan Amerika Serikat. Penyebab virus COVID-19. Penyebab coronavirus merupakan virus single stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota, crown atau corona. Namun, virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu, virus ini juga dikenal dengan sebagai novel coronavirus atau 2019 COVID-19. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dari hewan tersebut, misalnya dengan peternak atau pedagang di pasar hewan. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan atau Cina menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, berisiko untuk tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya tahan tubuh yang rendah, lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Gejala virus COVID-19. Gejala virus COVID-19 ini sangat bervariasi, seperti demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, sakit tenggorokan, sesak nafas. Gejala virus tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal nafas hingga kematian. Diagnosis virus corona atau COVID-19. Infeksi coronavirus di umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluhkan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan untuk penunjang membantu menegakkan diagnosis. Pemeriksaan penunjang tersebut antara lain pemeriksaan darah, pemeriksaan pembekuan darah, fungsi ginjal, hati, serta pemeriksaan virologi. Selain itu, spesimen dari hidung dan faring tenggorokan, pasien pun akan diambil dari teknik swab. Demikian pula serta dahak dan bila diperlukan cairan bronkus saluran pernapasan yang lebih kecil. Melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah penyakit pasien disebabkan oleh virus atau disebabkan yang lain. Sementara itu, plasma dari pasien pun akan diperiksa untuk menemukan RNA virus corona. Untuk pemeriksaan radiologi dapat dilakukan pemeriksaan rongsen atau X-ray dada dan CT scan dada. Sebagian besar pasien akan menunjukkan gambaran kekeruhan di kedua paru-parunya. Komplikasi virus corona. Pasien yang terinfeksi coronavirus dapat mengalami gejala gangguan pernapasan seperti pneumonia berat, demam tinggi, dan sesak napas. Komplikasi seperti gagal ginjal, gagal nafas, dan infeksi sekunder lain akibat kuman
Yang lainnya terjadi bila kondisi tersebut tidak segera diatasi atau bila penyakit mengalami perburukan yang sangat cepat. Pengobatan virus corona. Hingga saat ini belum ada antivirus yang terbukti efektif untuk mengatasi infeksi 2019 coronavirus. Beberapa antivirus yang telah berhasil menangani infeksi yaitu MERS-CoV dan SARS-CoV sebelumnya belum menunjukkan hasil memuaskan untuk mengatasi infeksi coronavirus yang baru ini. Penderita yang terinfeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala, misalnya antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi, serta oksigen pada pasien yang mengalami sesak napas. Pada kondisi yang berat, bantuan napas melalui mesin ventilator dapat diberikan pada pasien untuk menyokong fungsi organ lainnya. Pencegahan virus COVID-19. Meski gejala penyakit coronavirus merupakan penyakit pernapasan seperti pneumonia atau influenza, sejauh ini belum ada vaksin yang mencegah penularan penyakit coronavirus. Pemberian vaksin pneumonia atau vaksin influenza tidak dapat memberikan proteksi terhadap penyebaran infeksi virus corona. Cara terbaik untuk menghindari infeksi virus corona adalah dengan rutin mencuci tangan. Apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air atau sabun, bersihkan dengan menggunakan tangan pembersih tangan berbahan alkohol. Hindari menyentuh hidung, mata, mulut, dan air bila tangan masih kotor. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Tetaplah di rumah bila sedang sakit. Tutup mulut atau tisu dengan batuk bila bersin atau batuk. Hindari kontak dengan hewan secara langsung. Hindari bepergian terutama ke daerah yang terkena kasus infeksi coronavirus. Hindari mengkonsumsi daging yang belum matang dengan sempurna. Menjaga nutrisi dan mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, minum air putih dan istirahat yang cukup akan membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi corona. Setiap orang yang mengalami menyerupai infeksi corona jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan dan memastikan penyebabnya. Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf sebesarnya atas segala kekurangan dalam uraian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.